Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Majuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Baik. Lanjutkan bab takhsis. Kemarin kita sudah bahas bab takhsis al-munfasil. Takhsis dibagi dua, ada takhsis al-muttasil, ada takhsis al-munfasil. Kemarin kita sudah bahas takhsis al-munfasil sampai nomor 3. Sekarang kita akan lanjutkan ke nomor 4. Selanjutnya wa takhsisus sunnati bis sunnah. Takhsis sunnah dengan sunnah, mengkhususkan sunnah dengan sunnah. Ka takhsisi hadits sahihaini, seperti takhsis hadis sahihain, hadis Bukhari dan Muslim. Disebutkan di hadis Bukhari dan Muslim, fima saqqatis sama'u al-ushru, pada apa atau pada tanaman yang disirami dengan air hujan, yang diairi dengan air hujan, al-ushru, zakatnya sepersepuluh. Apapun itu, kalau diairi dengan air hujan tanpa susah payah, maka zakatnya 1/10. Ini di hadis 1. Ini hadis yang 1. Kemudian tidak ada lanjutannya di hadis yang 1 ini. Disebutkan tetapi di hadis yang lain, sehingga ditaksis dengan hadis yang lain, dikhususkan. Jadi di hadis ini dijelaskan semua yang diairi dengan air hujan itu zakatnya 1/10. Di sini tidak disebutkan berapa batasannya. Berarti semua yang diairi oleh air hujan itu 1/10 zakatnya. Dapat 1 timbang berarti zakatnya 10 kilo. 1/10. Tidak ada. Dapat sekilo berarti zakatnya 100 gram. Itu 100 kilo. Zakatnya 100 gram. Tapi apakah sekilo dizakatkan? Tidak, ada batasannya. Ini ditaksis oleh hadis Nabi SAW. Di hadis 5 dengan hadis keduanya. Ada hadis juga dari Sahihain. Laisa fima duna khamsati awsuqin sadaqatun. Tidak ada pada tanaman yang kurang dari 5 wasak itu sedekah. Berarti kalau kurang 5 wasak tidak ada sedekahnya. 1 wasak sama dengan 60 sok. Berarti 60 sok. Ini kalau 1 wasak 60 sok, berarti kalau 5 wasak berapa sok jadinya? 5 kali 6. 300 sok. Berarti kalau belum sampai 300 sok, maka belum wajib zakat. Kalau sudah sampai 60 sok, wajib zakat. Berapa 60 sok? Itu berbeda-beda penghitungan ulama. Yang paling rendah saya lihat itu kurang lebih ada yang menghitung sampai 670-an. Ada yang menghitung bahwa 300 sok itu atau 5 ausuk itu, ada yang menghitung sampai hitungan, ada yang menghitung 755, ada yang menghitung 800 kilogram. Ada juga yang menghitung sampai 1,5 ton. Itu tergantung perhitungannya. Jadi beda-beda. Karena Nabi tidak pakai timbangan seperti kita. Tidak pakai wazan seperti kita. Nabi pakai kain. Pakai pakai takaran. Takaran sok itu. Jadi sekarang kalau yang kita takar beda, ya beda beratnya. Antara beras yang satu dengan beras yang lain, itu beda-beda. Maka terjadi perbedaan para ulama. Nah sekarang ulama menakar. Umpamanya pakai takaran Nabi. Ada kan takaran Nabi? Pakai sok itu. Atau pakai takaran yang biasa dipakai, takaran Baghdad. Biasa dipakai karena waktu itu kitab-kitab ini dikarang pada masa pemerintahan Abbasiyah, Umayyah dan Abbasiyah yang waktu itu berpusat di Abbasiyah yang berpusat waktu itu di Baghdad. Jadi Baghdadiyah. Tapi di sini dimaksudkan pakai 60 sok, ukuran soknya di zaman Nabi. Jadi pakai takaran Nabi, takaran di zaman Nabi. Jadi kalau dipakai sekarang diukur dengan takaran Nabi, beras yang satu dengan beras yang lain, bisa saja 300 soknya menurut beras yang lain, menurut beras yang satu. Umpamanya kita ambil beras, beli beras satu, bisa saja 300
300 soknya bisa saja hasilnya nanti menjadi 800 kilogram. Yang lain kita coba timbang berasnya, jika kita pakai takaran Nabi kita coba beras yang lain, bisa saja hasilnya kurang dari 800 padahal sama-sama 300 sok. Yang ini kadar airnya kurang, yang ini kadar airnya lebih atau sebaliknya. Jadi beda-beda yang ukur, beda hasil. Kenapa ulama itu kalau ini kok 300 sok? Ada yang lebih dari 1 ton, ada yang kurang dari 1 ton. Tergantung apa yang ditakar. Jadi intinya supaya aman begini. Supaya aman kita, terutama kita yang ada di Lombok, kalau sudah panen padi, keringnya padi itu 700 timbang, untuk ambil amannya, kita ambil amannya 750 kilo. Kalau sudah sampai padi kita 750 kilo keringnya, maka sebaiknya dizakatkan. Untuk keluar daripada khilaf para ulama, karena ukurannya berbeda-beda. Kalau kita di Lombok, di rumah saya di sini pakai 800 kilogram. Itu yang dipakai di sini. Kalau sudah 800 kilogram berarti wajib zakat berapa? 80 kilo. Ada yang pakai 1 ton di sebagian tempat. Itu tergantung nanti fatwa para ulama ya. Karena berbeda-beda. Saya baca di kitab yang satu beda, ulama kontemporer. Yang satu kok beda. Saya Yusuf Al-Qardawi beda. Saya baca di Ghayatul Muna, saya Batiyah beda. Yang saya baca yang ini kok beda-beda. Ada yang lebih, ada yang kurang. Itu tergantung siapa yang menakar dan tergantung apa yang ditakar. Sehingga penghitungan ulama beda-beda. Jadi intinya begini, kesimpulannya bahwa hadis tidaklah ada zakatnya kalau kurang dari 5 wasak. Tidak ada. Jadi laisa fi maduna khamsati ausukin sadaqah. Tidak ada yang kurang dari 5 wasak itu sedekahnya. Ini mentaksis, mengkhususkan hadis yang sifatnya umum tadi, bahwa semua yang diairi dari air hujan itu zakatnya 1/10. Ini sifatnya umum. Berapa ukurannya? Maka dikhususkan oleh hadis yang satu lagi bahwa kalau kurang dari 5 wasak tidak wajib zakat. Jelas sampai di sini? Jelas? Jadi ditaksis. Hadis pertama umum dia. Apakah 100 kilo, sekilo, ataukah 1000 kilo, sejuta kilo? Hadisnya bersifat umum. Dan di sini juga tidak disebutkan makanan pokok dan tidak. Sehingga Imam Abu Hanifah mengatakan semua tumbuh-tumbuhan itu, buah-buahan itu wajib dizakatkan. Punya mangga, kalau mangganya sudah sampai 1 ton, wajib zakat mangganya. Nah, ini kata Habib Umar ketika saya ngaji di Yaman itu, kata Habib Umar, hadza mazhabun mubarak, kata Habib Umar. Oh, ini mazhab yang berkah. Bahasa Habib Umar, ini mazhab berkah. Jadi kalau ini dipatwakan kan enak. Namun harap berdoi pao, berdoi manggis, lewat sestopik patwaan itu patwakan ini dilinsar kan. Bila mau manggis seton, wajib zakatan dia setimbang. Wajib zakatan setimbang menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Karena jelas di ayat itu mengatakan waktu haqqahu yauma hasadih. Berikan hak tanaman itu ketika dia dipanen. Zakatnya berapa? Ya tadi 1/10 kalau diairi dengan air hujan, atau tidak diairi dengan air hujan. Kita sekarang tinggal air sungai, sama zakatnya juga 1/10. Tapi kalau dengan susah payah, dengan ditimba menggunakan kadu mesin, dengan mesin yang dari jauh itu, atau sumur bor, banyak menghabiskan biaya, itu berarti berapa? Rubu'ul usri. Berapa jadinya? Bukan rubu'ul usri. Yang 1/10 dibagi 2 kan? Bukan 1/5. Kalau 1/5 kebanyakan jadinya 2/10 kan? Berapa jadi ukurannya? Al-usru nisful usri. Kalau diairi dengan air hujan kan al-usru. Kalau diairi dengan biaya yang banyak maka nisful usri katanya kan? Jadi setengah dari 1/10 itu. Berarti kalau seton zakatnya 50 kilo kan? Kalau diairi dengan mesin susah payah habis. Kalau untuk
pupuk dan lain sebagainya, memang itu sudah keharusan. Jadi tidak dihitung. Memang sudah keharusan tanaman. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, saya baca di kitab beliau. Bagaimana pupuknya kita itu biaya semua? Apakah termasuk tidak? Tidak. Kalau itu memang keharusan untuk tanaman. Ini kalau kita sekarang kan, sawah saya itu kan pakai air sungai. Tinggal dibuka salurannya sudah masuk, gampang. Tidak kayak orang dulu kan nimba caranya susah kayak gitu mah. Nisful usri, setengah dari 1/10. Jelas saya kira di sini. Yang keberapa tadi ini? Yang keempat. Selanjutnya yang nomor 5, takhsisul kitab bil qiyas. Ada takhsis kitab dengan qiyas, dengan perbandingan. Takhsis kitab dengan perbanding. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina dengan laki-laki yang berzina, fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin, maka deralah atau jilidlah atau hukumlah setiap salah satu dari keduanya mi'ata jaldatin, 100 kali cambukan. 100 kali cambukan. Dicambuk 100 kali cambukan. Perempuan atau laki-laki yang berzina dicambuk dengan 100 kali cambukan. Ini perempuan merdeka atau perempuan yang budak? Di sini kan tidak disebutkan. Masih sifatnya umum perempuan ini atau laki-laki. Dua-duanya dicambuk. Laki dan perempuannya kedua-duanya dicambuk. Fa'innahu khassa minhal amah, maka sungguhnya dikhususkan dari hukum ini al-amah, budak. Fa'alaiha nisfu dzalik, maka budak itu kalau berzina, budak laki atau perempuan kalau berzina, fa'alaiha nisfu dzalik, maka bagi budak itu setengah dari hukuman orang merdeka. Namun dengan merdeka dihukum dicambuk. Dicambuk orang merdeka itu 100 kali cambukan. Tetapi orang merdeka setengahnya. Berarti berapa? 50 cambukan. Dengan apa? Biqaulihi ta'ala, dikhususkan amah itu, budak itu dengan firman Allah Ta'ala. Fa'in atayna bifahishatin, kalau mereka itu, para budak itu mendatangkan keburukan. Seperti apa keburukannya? Seperti zina, mencuri, itu keburukan. Berbohong, itu juga keburukan. Fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azab, maka atas budak-budak itu, atas mereka itu para budak, nisfu ma 'alal muhsanat, setengah hukuman terhadap orang-orang yang merdeka. Muhsanat, perempuan merdeka yang terjaga, maksudnya muhsanat. Jadi kalau budak dihukum dengan ukuran setengah orang merdeka minal azab, dari hukuman dari azab. Berarti lamun dengan budak zina cukup dihukum dicambuk 50 kali. Jadi dikhususkan. Ayat yang pertama dikhususkan dengan kias. Di sini kan tidak disebutkan. Di ayat pertama disebutkan bahwa perempuan yang berzina dengan laki-laki yang berzina dicambuk 100 kali cambukan. Di ayat kedua yang mengkhususkan ini tidak disebutkan masalah cambukan itu. Tidak, hanya saja di sini disebutkan bahwa perempuan budak itu kalau melakukan kesalahan maka dihukum setengah hukumannya orang merdeka. Maka dia kiaskan hukum yang setengah ini ke masalah cambuk. Kalau dikiaskan maka cambuknya adalah 50 kali, setengahnya dari yang merdeka. Saya kira jelas di sini. Ya, selanjutnya yang terakhir. Wal abdu, selesaikan. Wal abdu, dan hamba, sama ini maksudnya budak perempuan, dan wal abdu dan hamba laki-laki atau budak laki-laki. Fal qiyasu 'alal amati fi nisfi aidan, maka qiyas wal abdu fal qiyasu 'alal amati fi nisfi aidan, maka budak laki-laki fal qiyas 'alal amah dikiaskan terhadap budak perempuan fi nisfi aidan, terhadap setengah juga. Karena di sini disebutkan di ayat ini perempuan, maka laki-laki dikiaskan kepada perempuan karena sama-sama budak. Laki-laki dikiaskan ke perempuan sama-sama budak. Karena amah yang di hadis yang disebutkan di sini tidak disebutkan laki-laki. Maka laki-laki yang budak dikiaskan juga kepada perempuan.
Tapi ini yang nomor 4. Yang terakhir, yang nomor 6. Wa takhsisus sunnati bil qiyas. Selanjutnya takhsis sunnah dengan qiyas. Apa maksudnya takhsis sunnah dengan qiyas? Mengkhususkan sunnah dengan qiyas. Sunnahnya menyebutkan umum, tapi nanti dengan qiyas akan memperjelas. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, layyul wajidi, telatnya orang yang kaya. Jadi orang kaya telat bayar hutang. Layyul wajidi, telatnya bayar hutang orang yang kaya. Maksudnya lay itu ya telat, ya mumatalah, sengaja nak milih bayar hutang. Loik dengan sogeh sengaja nak milih bayar hutang. Cina buka usaha. Sama dengan kasus saya, umrah jamaah saya tidak berangkat itu. Dimainkan uangnya. Dia pakai buka investasi ini, pakai investasi itu. Seorang tidak bisa berangkat jadinya. Bukan hilang uangnya, dipakai investasi. Investasi enggak cair-cair. Jadi layyul wajidi, telatnya bayar utang orang yang kaya, yahillu arduhu, maka boleh kita adukan dia. Adukan ke hakim. Adukan ke pemerintah. Atau laporkan. Boleh kita laporkan. Wa uqubatuhu, dan boleh juga dihukum. Kalau dia telat, maka adukan. Setelah diadukan, nanti diputuskan dan dia berhak untuk dihukum. Dah tahu saya undang-undangnya seperti apa. Arab tahu undang-undang dia? Dikta undang-undang negara apa ini? Yang jelas ini undang-undang agama kita sudah jelas, syariatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang kaya yang telat bayar hutang maka diadukan ke pengadilan, setelah itu hendaklah dihukum. Itu maksudnya hadis ini. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Wa hadza fi ghairil walid ma waladihi. Ini selain orang tua bersama dengan anaknya. Jadi kalau orang tua berhutang sama anaknya yang kaya, tidak boleh dihukum. Haram dihukum. Bahkan wajib dia berikan kepada orang tuanya. Tanpa izin orang tuanya ngambil, tidak masalah. Nah, doang itu maksud kode tuang izin buat kepentingan doa. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mengatakan, anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu adalah milik orang tua bapakmu, kata Rasulullah. Karena ada sahabat, ada dulu yang mengadu kepada Rasulullah, kenapa uangnya dicuri sama bapaknya. Diadukan ke Rasulullah, bapaknya mencuri. Apa kata Rasulullah? Atau kama qala Rasulullah, dulu ketika saya masih kuat, dia masih lemah, tidak bisa kerja. Apapun saya berikan ke dia, apapun yang minta. Dia ambil uang saya tidak pernah marah. Apapun dia ambil, saya tidak pernah marah. Sekarang dia jadi orang kaya, dia jadi orang kuat. Dia tidak pernah memberikan ke saya ambil uangnya. Saya berhutang dan saya tidak bayar hutangnya. Lalu salah saya di mana? Dia ngadu ke Rasulullah. Dia cerita Rasulullah kepada. Akhirnya apa kata Rasulullah? Marah Rasulullah kan? Tidak senang Rasulullah sama anak yang mengadukan. Kenapa? Masa orang tuanya dituntut? Sekarang kan banyak di berita-berita itu nuntut orang tuanya. Apa kata Rasulullah? Anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Jadi boleh bapak itu. Beda kalau bapak. Jadi orang bapak ngutang juga anak, tidak boleh dipaksa itu, tidak boleh dilaporkan. Jangan dilaporkan. Amma huwa, adapun dia fa innahu la yahillu arduhu. Tidak boleh melaporkannya. La yahillu arduhu. Tidak boleh melaporkan bapaknya. Aku berapa lagi hukum bapak? Di arak deh karang kebon naik anak. Sogol bari bersiak ke bapak gara-gara dia tulakan hutang, menusir bapak di Bali, usir bapak di Bali. Ini itu susah di sini dulu. Memang layak ditendor di Bali, dipinang si bapak ni masa tahu pindah Bali, nusir bapak keringan. Gara-gara kepe, nauzubillah. Atau apa rano? Atau niat usir si bapak andaun gara-gara dia milih berbe, gara-gara tagih lalu hutang, dia ni tagih lalu. Qiyasan ala adami qawli uffin ats-tsabit. Ya bagaimana kok bentuknya tidak boleh kita tagih hutang? Dikiaskan terhadap firman Allah, fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Jangan kau katakan kepada keduanya saja tidak boleh. Wala tanharhuma, jangan bentak orang tua. Dik bol kanggu kena doang jangan doang adik kanggu apalagi bentak. Maka dikiaskan ke sana
maka tidak boleh juga seorang anak menagih hutang ataupun mengadukan ke pengadilan ataupun mengenai dengan pasal. Tidak boleh itu. Karena itu menyalahi firman Allah yang mengatakan, "Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā fa innahu la yahillu 'arduhu." Tidak boleh orang tua itu diajukan ke pengadilan, uqubah tidak boleh disiksa juga kena delik qiyasan ala adami qauli uffin. Karena mengkias atas ketidakbolehan kita mengatakan ats-tsabit biqaulihi ta'ala, yang sudah sabit dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wala faqul lahumā qawlan karīmā waghfir lahumā janāḥa adh-dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayānī saghīrā rabbukum a'lamu bimā fī nufūsikum in takūnū ṣāliḥīna fa innahu kāna lil awwābīna ghafūrā وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا فلا تقل لهما أف بالأولى. Itu lebih utama. Kena aduan dan kanggu, apalagi tak aduan dengan tuak jok pengadilan. Itu lebih utama, lebih sangar. Maka tidak boleh. Ini contoh taksis sunnah dengan kias. Saya kira jelas di sini. Allah a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Ada saja kejadian seperti ini. Saat noi film-film oleh enggak. Memang kenyataan diangkat dari kisah nyata. Anak mengadukan orang tua, setelah dia kaya diambil uangnya sama orang tua, diadukan. Tidak boleh. Orang tua diadukan. Allah a'lam bissawab. Selesai? Wanina, ada pertanyaan wanina? Allah a'lam bissawab. Al-Fatihah bil futuh al-munul qabul tamam min kulli sul wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.